Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Ibu selalu berharap kalian dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Dalam pertemuan ini, kita masuk bab kedua mengenai berimajinasi dengan teks narasi, atau kita akan membahas tentang cerita fantasi. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, pernahkah kamu membaca sebuah cerita fantasi? Tentunya pernah. Hanya saja kamu kurang memahami bahwa itu merupakan cerita fantasi. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai apa itu cerita fantasi. Bagaimana ciri-ciri cerita fantasi? Dan apa saja jenis cerita fantasi? Cerita fantasi adalah salah satu jenis teks narasi, di mana narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian ataupun peristiwa. Jadi, cerita fantasi merupakan gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituang dalam bentuk cerita. Adapun ciri-ciri teks cerita fantasi yaitu pertama, mengandung keajaiban atau keanehan ataupun kemisteriusan. Artinya, cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kegaiban, dan kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Yang kedua, memiliki ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal pengarang ataupun penulis. Tidak dibatasi oleh realitas yang ada ataupun kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan antara dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan oleh penulis. Ide cerita terkadang bersifat sederhana namun mampu memberi pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah supranatural, gaib, ataupun futuristik. Nah, ciri yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Alur dan latar cerita fantasi memiliki khas. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Yang keempat, unik dan memiliki kesaktian. Artinya, tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Tokoh yang memiliki kesaktian-kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi. Cerita fantasi sifatnya fiktif. Maksudnya bukan kejadian nyata. Yang keenam, bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Penggunaan sinonim pada cerita dengan emosi yang kuat
dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan sangat beragam atau variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jadi, salah satu contoh cerita fantasi yaitu cerita Harry Potter. Tentu cerita itu tidak asing bagi kalian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis cerita fantasi. Nah, cerita fantasi dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama berdasarkan latar cerita, yang kedua berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Kalau berdasarkan latar cerita mencakup 3 bagian. Yang pertama, latar lintas waktu masa lampau. Yang kedua, latar waktu sejaman. Yang ketiga, latar lintas waktu futuristik atau masa akan datang. Sementara, berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari mencakup 2 bagian. Yang pertama, cerita fantasi total. Dalam kategori ini bersifat atau berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Adapun unsur-unsur cerita fantasi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun dari dalam cerita, di mana unsur intrinsik terdiri dari satu tema, yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Yang kedua, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohannya. Yang ketiga, latar. Latar mencakup latar tempat, waktu, dan suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu merupakan orang atau pelaku ataupun pemeran. Sedangkan penokohan yaitu karakter orang atau karakter sifat pelaku di dalam suatu cerita. Yang kelima, alur. Alur yaitu jalan cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Yang keenam, konflik, yaitu masalah yang terjadi dalam cerita. Dan yang terakhir adalah sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Unsur kedua
yaitu unsur ekstrinsik. Merupakan unsur yang membangun dari luar cerita, di mana unsur ekstrinsik mencakup bahasa yang digunakan dalam cerita, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Sampai di sini paham? Bila ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada Ibu melalui Google Classroom. Ibu harap pembelajaran hari ini dapat kamu simak dan pahami. Boleh dicatat agar nantinya dapat kamu ulang-ulang kembali sehingga kamu menjadi lebih paham mengenai materi hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Terima kasih.